Kesuksesan adalah hal yang harus dicapai dengan kesungguhan dan pengorbanan. Banyak orang yang hanya menilai orang lain dari luarnya dan saat berhasilnya saja, tetapi usaha dan pengorbanannya lah yang harusnya diamati dan dinilai. Ada banyak cara untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Di antaranya adalah dengan menghindari rasa malas, yaitu dengan cara manajemen waktu dan diri. Manajemen waktu atau biasa disebut pengendalian waktu agar setiap waktu yang dilewati menjadi lebih bermanfaat. Manajemen waktu adalah menetapkan tujuan yang akan kita capai di setiap harinya. Dan manajemen diri adalah mengatur diri sendiri agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengatur emosi, pikiran, dan hati agar bisa berjalan seimbang untuk mencapai hal yang dituju dan yang diidamkan. Allah juga tidak menyukai seseorang yang tidak bersyukur juga bersikap malas-malasan. Malas merupakan salah satu perilaku setan yang harus dihindari. Maka dari itu kita perlu membaca doa agar tidak malas sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak malas sesuai dengan ajaran, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Berikut ini ada beberapa cara menghindari rasa malas yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama, menggunakan waktu yang ada secara maksimal dan sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, menyadari bahwa Allah tidak menyukai kemalasan hambanya dan senantiasa ingat bahwa Allah Maha melihat. Yang ketiga, selalu berdoalah kepada Allah agar dihindari rasa malas. Yang keempat, memperbanyak ibadah di kala senggang untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan atau perbuatan maksiat. Yang kelima, memperbanyaklah zikir kepada Allah supaya hati tenang dan dapat mengerjakan aktivitas dengan lancar, sehingga membuat semangat bertambah. Ada sebuah kisah tentang si malas dengan Abu Hanifah. Pada suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka, terdengar oleh beliau suara orang yang mengeluh dan menangis terseduh-seduh. Dia mengeluh, "Aduhai, alangkah malangnya nasibku. Sepertinya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak dari pagi, belum datang sesuap nasi atau makanan pun di kerongkonganku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang belas kasihan yang sudi memberi curahan air walaupun setitik?" Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah merasa kasihan. Lalu beliau pun balik ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Ketika dia sampai di rumah orang itu, dia terus melemparkan bungkusan yang berisi uang kepada si malang tadi, lalu meneruskan perjalanannya. Kemudian si malang merasa terkejut setelah mendapati sebuah bungkusan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Lantas dia pun tergesa-gesa membukanya. Setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secari kertas yang bertulis, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh demikian. Kamu tidak pernah atau perlu mengeluh, diperuntungkan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa wahai kawan, tetapi berusahalah terus." Kemudian pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu terdengar lagi. "Ya Allah ya Tuhan, Maha Pengasih, Maha Pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku." Mendengar keluhan itu tadi, maka Abu Hanifah pun lalu melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secari kertas dari luar jendela.
Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang ketika mendapat bungkusan lagi, lantas terus membukanya. Seperti dahulu, di dalam bungkusan itu tetap ada secari kertas lalu dibacanya. Hai kawan, bukan begitu cara bermohon, bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Perbuatan demikian malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh tidak ridho Allah melihat orang pemalas dan putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Sehabis dia selesai membaca surat itu, dia pun termenung. Dia insaf dan sadar akan kemalasannya yang selama ini dia tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah mengikuti peraturan-peraturan hidup sunnah Allah dan tidak lagi merupakan nasihat orang yang memberikan nasihat itu. Nah, dalam Islam tiada istilah yang namanya pengangguran. Istilah ini hanya digunakan oleh orang yang berakal sempit. Islam mengajarkan kita untuk maju ke depan dan bukan mengajarkan kepada kita diam di tepi jalan. Sekian cerita kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.